Tetap aja center pointnya tuh di Gibran. Ada baiknya dia juga berterus terang terhadap karakternya kan. Elektabilitas Gibran tuh nggak ngaruh ke Prabowo. Ya, mohon maaf ya, yang ngaruh itu Jokowi men. Ajang debat masih ditunggu oleh publik. Bang Henry Satrio, thank you banget sudah hadir lagi di Politik Talk. Mesti tangan kanan. Oh iya, tangan kanan. Oke, tangan kiri abis itu gini. Shiu gitu bang ya. Sekalian nanti kan kita jadi kan. viral kan. Handsat salam pakai tangan kiri. Wah. Waduh. Hensat makan pakai. Ya. Bang Hensat, ajang debat bang. Ini menuju ke debat keempat yang akan diikuti oleh calon wakil presiden. Apakah akan ada keluar lagi singkatan, selepet nomik, apalagi kan? Soalnya KPU bilang kita tidak mengubah format debat sama sekali. Tapi kalau untuk singkatan harus diperpanjang. Bang Hensat, siapa yang akan unggul nanti bang? Ya Debat keempat. itu kan bagus tuh. Berarti KPU melindungi Mas Gibran kan. Supaya lawannya gak bisa balas dendam. Gak boleh singkatan. Temanya lebih spesifik lagi nih. Ada apa? Soal karbon, soal lingkungan, agraria, pertanahan. Ya. Jadi menurut gue sih ya, kalau kita lihat dari debat cawapres yang kedua kemarin kan memang Gibran leading banget tuh ya. Kita kan ngebahas juga di YouTube ini kan. Objektif ya ini ya. Ya. Emang kapan gue pernah nggak objektif? Dulu. Kapan? Dulu. Saya subjektif hanya pada saat membahas Liverpool. Itu lain. Nggak sih. Nggak kalau memang di debat yang perdana untuk cawapres itu Gibran unggul leading dari sisi show ya. Show-nya itu dia dapat banget. Memang kalau substansi kan nomor kesekian ya. Dari sisi show tuh ya orang memahami wah bagus nih Gibran penampilannya. Walaupun gue udah prediksi dari awal sih ya masa anak presiden gak bagus gitu kan, pasti pelatihnya kan banyak gitu ya. Nah kalau Caimin justru yang drop banget tuh. Mungkin dia ini ya terbebani harus tampil sebagus Anies mungkin ya. Jadi kebanyakan selepet gitu. Waktu itu kan sempat kita hitung tuh ya di berapa kali itu selepetnya? Segmen pertama 6 kali tuh kan kita ngomong dia ngomong selepet ya. Senjatanya selepet itu bang ya. Iya, nggak tahu di kepala dia apa selepet gitu ya. Jadi emang akhirnya orang bosen kan, nggak ada efek kejut lagi gitu. Kalau Prof Mahfud ya memang sudah ahlinya begitu. Sebelumnya sampai ganti baju 2 kali loh bang ya. Ya itu kan gimmick yang luar biasa tuh, gimmick effort. Tapi gimmick apa emang kegerahan bang? Ya mungkin agak repot juga ya. Tapi habis itu dia akhiri dengan baca 20 poin itu kan menurut gue gak oke juga. Jadi kalau nanti ke debat keempat itu menariknya kalau menurut gue sih nanti benar-benar kita lihat dari sisi substansi itu ya. Dan show karena gak ada kejutan singkatan lagi kan. Jadi kita tunggu juga Mas Gibran nanti pakai kejutan apa. Tetap aja center pointnya tuh di Gibran. Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Makanya menurut saya dua-duanya ini gitu ya, Prabowo Gibran misalnya kalau di debat capres ya. Kalau debat antara Ganjar dan Anies tuh ya, pasti banyak yang lagi bikin kopi tuh. Ganjar sama Anies ya bikin kopi dulu deh. Parah. Tapi begitu Prabowo lawan Ganjar, Prabowo lawan Anies tuh kita tontonin tuh gitu kan, seru tuh soalnya kan. Karena kan Pak Prabowo meledak-ledak. Nah itu tuh makanya mestinya sih Pak Prabowo gak perlu pakai topeng ya. Karena kan masyarakat sudah kenal dia lama ya. Dan negara ini juga cukup repot lah ngurusin Prabowo. Kalau setiap kali pemilu kan dia selalu ada tuh. Jadi maksud gue dia tuh omongin aja karakter dia aslinya gimana. Kata Bang Daniel itu udah kesabarannya Pak Prabowo di ajang debat. Kanan kiri nyerang semua ke dia. Dia sabar waktu itu. Versinya Bang Daniel. Iya bagus kalau bisa sabar. Tapi kan ada baiknya dia juga berterus terang terhadap karakternya kan. Karena keterus terangan itu penting menurut gue. Jadi ya mohon maaf rakyat Indonesia kalau gak suka saya yang meledak-ledak ya, gak suka saya yang aslinya, ya saya mohon maaf tapi saya begini. Inilah Prabowo Subianto. Gitu. Saya bukan Jokowi yang bisa kalem, senyum-senyum gitu. Tapi saya ya begini ini gitu. Saya juga bukan Anies, saya bukan Ganjar. Itu menurut gue akan lebih diterima dan menghargai intelijensia rakyat Indonesia lah. Daripada harus dipaksa
menggunakan topeng, pakai AI dibuat lebih muda, lebih lucu, lebih gemoy gitu. Menurut gue itu nggak genuine loh. Kan ada lagunya ya, buka dulu topeng. Peter Pan. Ya gitu. Maksud gue, oh ada ini ya, ada backsound nggak kalau kita begitu? Oh, Nggak ada ya? Takutnya kena copyright Oh nanti iya bang. kena Iya copyright kan? ya. Nanti nggak dihitung lagi AdSense-nya YouTube nanti gara-gara lagu. Oh gitu ya. Nah gitu maksud gue. Berarti wajar kemarin waktu ke Medan ke salah satu gor bertemu dengan ribuan relawan sempat melontarkan kalimat yang cukup keras sih bang ya. Jangan jadi seperti Malin Kundang Ya. ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan, kata Prabowo. Ya itu sih kepada siapa Pak Prabowo bicara, itu Pak Prabowo aja yang tahu pasti. Cuma rakyat boleh saja menduga-duga apakah dia bicara untuk kader-kader PDI Perjuangan yang keluar dari partainya, meninggalkan partainya kemudian bersama Pak Prabowo sekarang, atau dia bicara kepada Anies, atau dia bicara kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengingatkan setia dan loyal kepada bangsa dan negara. Ya terserah Pak Prabowo, tapi genuinnya Pak Prabowo itu justru pada saat tidak didebat kan. Mungkin banyak juga yang kangen dengan Pak Prabowo gitu kan. Gayanya yang begitu itu, dan beberapa kali memang pada saat debat dia kelepasan tuh gaya aslinya. Misalnya joget. Itu kan. Iya. Ya kan begitu tuh. Waktu diingetin sama moderator jangan nyalak Anies kan. Dia begini, dia emang gitu gayanya. Jadi maksud gue, kenapa sih kemudian capres-capres itu sibuk dengan topeng ya? Tiga-tiganya bang. Dengan pencitraan. Kan Tiga-tiganya semuanya pasti ada topeng, semuanya ada pencitraannya. Sekarang seberapa tebal aja tuh topengnya kan? Memang udah diajarin calon presiden yang pencitraannya banyak menang 2 periode gitu. Cuma kan nggak perlu diulang juga sebetulnya. Tapi ya mungkin ini politik ya, dan masyarakat Indonesia kan banyak yang suka dengan sandiwara dan drama ya. Dan topeng ini mungkin menjadi andalan juga. Sama kan semuanya berusaha menampilkan hal yang disukai oleh masyarakat gitu kan. Ya Mas Ganjar, ya Mas Anies, menurut gue juga ada juga citra-citra diri yang ditampilkan gitu. Gitu gak? Benar. Tapi dari Anies, Ganjar dan juga Prabowo yang paling dominan siapa? Yang paling dominan mungkin hanya ingin terlihat kemasannya positif. Karena Ganjar ya begitu, Anies ya tampilannya begitu. Pak Prabowo kan berubah dahsyat ya. Kan kita udah belajar dari kan ada 2014 gitu-gitu ya, jadinya memang berubah. Ya kalau itu strategi dari timnya sih nggak apa-apa gitu. Tapi bagus juga kalau kemudian Pak Prabowo menampilkan sosok asli. Tapi ngomongnya terus terang gitu kan. Ya gue ini begini gitu kan. Mas Aldo kan nanti juga begitu kan. Kalau ditanya KPU, apakah Anda siap menjadi moderator? Waduh. Ya Pak, saya begini ini Pak. Apa adanya postingan saya Pak di TikTok, di IG gitu ya? Apa adanya aja, dan saya selalu siap Pak. Yes. Buktinya saya selalu bawa jas kemana-mana. Jadi kalau tiba-tiba Bapak minta, saya siap. Emang Saijong. Iya. Berasa kayak jadi MC jadi. Iya. Tapi Bang Hensat, kalau ngelihat dari kompetensi, kita tahu kan mereka pasti melakukan evaluasi terus Bang setiap ajang debat. Khususnya di debat cawapres ini Bang. Gibran mungkin yang di debat kedua lumayan nyerang. Di awal kan nyerang, meski di akhir di antara kandidat lainnya dia yang deketin Pak Mahfud, deketin Caimin buat nyalamin gitu kan, menghormati. Apakah cara-cara seperti itu harus dipertahankan atau harus ngubah banget gayanya Gibran? Ya Mas Gibran kan punya gayanya sendiri ya. Tapi menurut gue itu memang balik lagi yang tadi. Memang gak terlalu menarik melihat debat cawapres sebetulnya. Karena kan orang juga milihnya capres kan. Jadi pada saat ada debat cawapres, ya orang yang paling ditunggu ya Gibran. Bukan karena dia anak presiden aja, tapi dia ada di panggung itu kan juga mengagetkan ya, mengejutkan. Ya, jadi masih mengejutkan sampai sekarang Bang ya? Ya masih lah. Masih mengejutkan Bang. Jadi ya kita tunggu aja nanti gimana tampilannya gitu. Tapi Gibran juga kayaknya nggak terlalu baperan Bang ya. Ketika ada yang bilang Samsul, malah dia ngadain event Samsul Cup. Ya itu menurut gue justru itu baperan men. Oh itu bentuk baperan malah itu. Kalau menurut gue kan disekalianin aja kan. Itu mau baperan. Beneran itu justru menunjukkan bapernya. Kalau ditantang balik jadi kan Bang ya. Iya kalau nggak baper, ya itulah makanya bro. Kalau nggak baperan itu ya udah
lewat aja begitu aja gitu. Kan ini sama dia ditulis, ditulis jadi nama Samsul jersey. Let him cook ya gitu, ada kan meme-nya AI-nya gitu nyebar. Iya gitu. begitu. Jadi ya itu kan ya itu tadi kan Nandro punya kata-kata bagus tuh tadi. Iya apa? Udah lupa gue tadi, sengaja gue lupain supaya kagak diulang ya. Iya itu kayak ditantang balik kan. Itu baperan, bentuk baperan itu. Jadi ya publik kan akan menilai juga ya. Tapi gini ya, ini gue sebagai pengamat dan punya lembaga survei kan, Kedai kopi. memang nggak tinggi elektabilitas. Berasa kayak di endorse gue. Nggak tinggi lah. Maksud gue elektabilitas Gibran tuh nggak ngaruh ke Prabowo. Mohon maaf ya, yang ngaruh itu Jokowi men. Ya apa kenalnya orang Indonesia sama Gibran kan nggak ada. Jadi memang Prabowo, Gibran, kalau misalnya sekarang Prabowo stuck di angka 4243, which is itu angkanya dia pada saat itu gue orang selatan, which is wajar. emang itu angkanya elektabilitas dia di 2019. Perasaan tinggal di Jatinangor tadi kan, tiba-tiba orang Jakarta Selatan ya. Itu jadinya ya memang angkanya Prabowo segitu. Kenapa Prabowo tidak bisa turun dengan apakah dia tidak bisa turun lagi atau memang tidak lebih kecil, itu bukan karena Gibran juga tapi karena Jokowi. Kalaupun nambah lagi karena Jokowi. Pemilih Jokowi yang lari semua ke Prabowo itu Bang. Iya, orang tuh milih 02 bukan karena Prabowo Gibran, yakin gua. Itu karena Jokowi kok. Gitu. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo merasa menang juga karena dia, menurut gue sih ya dicek lagi aja kalau nggak ada Jokowinya gitu. Jadi memang ini ya bukti Jokowi masih ada aja di pesta politik Indonesia gitu. Ditambah yang terbaru hari ini Bang, bolehlah kita sisipin nama ya Bang ya. Boleh. Elit politik dari PDI Perjuangan yang juga Bang Ara, Marwar Sirait menyatakan keluar dari PDIP. Bang Ara tuh punya sejarah tersendiri tuh di gue. Gue tuh pertama kali diwawancara TV One Live di Wisma Nusantara. Kayaknya masih. Itu kali pertamanya gue diwawancara sebagai pengamat politik. Hostnya bisa jadi masih Grace Natali tuh kayaknya. Bukan. Apa Tina Talisa? Waktu itu Rivi. Oh Aki Pagi. Aki Pagi kan pagi-pagi. Iya. Arif Fadil Indira Mawati. Wisma Nusantara. Iya. Bundaran HI. Kan nggak pernah siang-siang di sana. Pagi terus Bang dulu. Anak baru ya? Baru Bang, baru. Gimana? Baru 3 hari direkrut ini Bang, serius. Anda itu bajunya baju magang kan, baju magang. Itu kan ada foto-foto di bawah tuh, tolong nonton. Foto mana? Jadi waktu itu tuh gue pertama kali diwawancara TV One, masuk TV tuh. Lawan bicara gue tuh Ara tuh, Bang Ara. Bang Hensat sebagai sebagai pengamat politik, masa sebagai Brahma Kumbara. Itu zaman dulu banget tuh. Kirain sebagai apa gitu kan, relawan 04 gitu kan misalnya kan. Enggak, waktu itu topik yang kita bahas itu adalah pertaruhan Ibu Mega. Waktu itu Jokowi bertaruhan Ibu Mega. Gue berarti masih SMA waktu itu Bang kayaknya. Iya. SMA kelas 2 kayaknya gue. Itu ada lucunya tuh, gue cerita dikit boleh ya? Boleh Bang. Ya namanya orang baru kan, pengamat masih baru bro ya kan, gak ada yang kenal juga kan. Iya. Yang kenal ya di rumah sih gue dikenal lah. Sama di kampus. Ya masuk gue bilang gak ada yang kenal kan, kasihan gue. Di rumah gue dikenal kan, di telepon ya. Nanti datang Wisma Nusantara live ya Pak, karena kita live-nya itu jam 7.15 kalau gak salah waktu itu. Kalau bisa datangnya jam 6 gitu supaya nanti touch up. Oke, gue orang baru kan, semangat masuk TV kan. Datang jam 6 gue datang. Buset, pagi banget. Iya, pagi banget, gak ada orang. Tuh kan, sampai alarm bunyi Bang. Alat telepon tuh. HP satu yang sorry Bang. Banyak ya. Kagak. Gue rental Bang. Lanjut Bang. Gak mau. Kita tungguin lah ya, biar ada rasa bersalah. Ini juga bro. Sekalian. Gara-gara ngomongin PDIP, alarm nyala ya jadinya. Iya. Jam setengah udah tuh gue 5:30 lebih tuh. Masih subuh banget Bang di Wisma Nusantara. Iya, tapi udah teman-teman TV One kan rajin-rajin, udah pada datang semua tuh. Tapi kan nggak ada yang kenal gue juga, jadi gue duduk aja. Wajah baru ya Bang ya. Gitu kan. Terus udah mulai terang kan. Terus gue udah mulai lihat Rivi sama Indi tuh, udah heboh gitu. Terus udah mulai setting, udah opening, duduk, udah apa gitu. Gue udah begini-gini aja nih gitu. Terus masuk jam 7 kurang seperempat kan. Udah mulai lari-lari, gue lupa tuh produsernya siapa, tapi
bukan produser kali ya, guest booker kali itu ya. Iya. Ini mana sih nih Henry Satrio nih? Diteleponin susah. Terus gue ngecek. Produser itu bang biasanya. Iya, terus gue ngecek handphone kan. Iya emang gak ada sinyal man di Wisma Nusantara. Wisma Nusantara gak ada sinyalnya. Ini mana sih nih? Bukan karena paket habis waktu itu bang. Bolak-balik. Cuma kan gue mau nunjuk kan malu ya. Masa tunjuk tangan gitu kan. Saya handsat gitu. Gak mungkin lu gitu. Jadi gue diem aja gitu sambil jaim. Ya kali aja dia mau ngecek Google mukanya kayak apa sih gitu kan. Gue diem aja. Terus Ara datang tuh. Wah, Ara tuh. Ini harusnya gue sama dia nih. Lagi naik daun ya Ara gitu bang ya. Terus ada satu ilmu lagi yang gue gak tahu tuh waktu di Wisma Nusantara. Ternyata boleh pesan kopi men. Waktu itu ada stall kopi lah. Iya. Ya. Jadi kalau narsum itu boleh pesan kopi di situ. Gratis lagi. Lah gue dari tadi di situ. Gue nggak tahu. Namanya orang baru nggak apa-apa deh. Tapi kan udah mulai siap-siap tuh. Udah nggak apa-apa deh. Masuk deh gitu kata si Indi kan gitu tuh ya. Omon gitu ya. Halo Teh Indi gitu. Ampun teh. Oh iya masuk aja gitu. Udah gitu terus udah berdiri. Ada kan gue daripada di rumah udah nungguin gue nggak masuk kan. Kalau gue di situ, akhirnya gue tunjuk tangan. Astaga. Ini saya Henry Satrio. Iya Allah. Ya ampun, kenapa gak ngaku dari tadi sih lo? Ya gue diomelin. Tapi gak apa-apa lah. Namanya juga pengamat baru kan bang ya. Mungkin pas nyari di Google juga belum masuk tuh bang di algoritma Google ya bang ya. Belum bro. Tapi di LinkedIn ada. Iya kan dulu kan masih cari kerjaan. CV bang. Nah itu akhirnya ngomong tuh gue. Nah itu jadi maksud gue punya sejarah juga sama Ara. Nah memang pertama kali jadi narsum. Terus Ara sih emang baru ketemu nih Mas Henry. Iya Bang Ara. Tapi bagus tadi komentarnya aja gitu. Lo cek aja ke Ara. Mengapresiasi gitu. Udah tuh akhirnya selesai. Nah sekarang ini memang kan Bang Ara itu kan dikenal dekat sama Jokowi ya. Beberapa kali perhelatan sepak bola presiden, Piala Presiden kan juga ketua panitianya dia. Sebetulnya pertanyaan besar gue tuh kenapa baru sekarang gitu. Kan maksud gue dia di PDI Perjuangan kalau gak salah gak lolos ya. Gak lolos DPR juga. Terus kemudian urutan dapilnya juga ya itu sih kebijakan PDI Perjuangan ya. Dia sudah dicitrakan deket banget sama Pak Jokowi, tapi selama ini dia menjaga loyalitas dia tuh tetap bersama PDI Perjuangan. Tapi ini sekarang kemudian dia alasannya kan mengikuti Jokowi kan. Nah itu kan ada kaitannya dengan yang gue omongin tadi. Jadi ini bukan 02 itu bukan Prabowo Gibran jadinya, jadi Jokowi. Jadi ada mirroring Jokowi di situ. Dan itu disampaikan Ara kan, Ara ngikutin Jokowi. Tapi yang menarik ketika Bang Hensat bilang kenapa baru sekarang gitu, kesannya kenapa nggak dari dulu? Apakah karena lagi ada wacana yang muncul soal 1 dan 3 mau gabung? Kalau menurut gue sih karena mungkin memang dikaitin sama itu bang. Kejauhan bro kalau kesana. Kalau 1-3 itu fenomena atau isu yang berbeda ya. Kalau ini mungkin karena dia ingin menunjukkan loyalitas ke Pak Jokowi aja. Mungkin juga ada tugas dari Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran mungkin juga ya. Atau ada komunikasi antara Prabowo Gibran gitu ya. Gitu. Ya banyak hal lah. Pengaruhnya besar arah ini bang, menurut abang? Kalau menurut gue sih nggak terlalu ya. Tapi mungkin untuk menambah topik ya kayak sekarang kan ya ngaruh gitu. Jadi akhirnya nama topik. Iya maksud gue jadi ya viral udah. Loh bang, di mana-mana viral loh hari ini. Iya tapi kan ya udah gitu. Gini maksud gue. Waktu Jokowi diminta waktu Budiman Sujatmiko diminta Jokowi pindah ke Prabowo. Heboh juga. Heboh karena Budiman nyela-nyela Prabowo. Gitu kan. Terus Budiman juga ngakunya korban Prabowo. Bahkan di salah satu tweetnya kan, apakah pendukung Prabowo itu syaratnya harus bodoh kalau nggak salah begitu deh di tweetnya dia. Makanya heboh juga kok Budiman dan aktivis-aktivis HAM yang lain kan juga berteriak gitu ya. Tapi kan kalau Bang Ara ini nggak seheboh Budiman menurut gue. Relatif damai-damai aja bang, nggak ada konflik yang. Jadi misalnya ya. Prabowo kan bisa pakai Budiman tuh. Bahkan orang-orang yang katanya yang menyerang saya atau menculik saya lah itu sekarang mendukung saya. Kan Budiman Sujatmiko dengan bangganya berdiri tuh. Yeay gitu. Kalau Ara gimana? Bahkan
orang-orang yang tidak jadi menteri sekarang mendukung saya. Waktu itu katanya gagal jadi menteri ya, Iya. gosipnya. Itu gimana sih, beneran gak sih? Cie, mancing. Nah itu mungkin mesti ditanyain ke Jadi Bang Ara ya. panjang nih. Iya, Ceritanya kan sekarang udah ke Jokowi Bang Ara. Itu waktu itu ceritanya gimana sih? Katanya udah pakai baju putih Udah pakai, gitu. udah ke Itu istana 2014 ya. 2014. 2014 ya. Pengen tahu juga tuh gue ceritanya tuh. Jadi penasaran emang. Ya, tapi kan selain Bang Ara juga banyak juga yang pindah kan. Immanuel Ebenezer Bang. Noel, kalau Noel Tapi ya, emang murni Joman dia Bang ya. ya Joman gitu. Jadi kemanapun Ikutin Joman Jokowi berlabuh aja. jadi ikut aja dia Bang ya. Iya, ya gitulah. Berarti migrasi pemilih Jokowi signifikan banget untuk mempengaruhi elektabilitas capres ini Bang ya di 2024. Oh, Walaupun iya. Bang orang bilang di ajang debat, wah jangan-jangan kalau banyak blunder bisa-bisa tergerus nih suara nih. Oh iya, itu mah udah pasti gitu. Kalau Pak Prabowo blunder terus, ya lama-lama turun angkanya, karena kan begini ya. Suara Prabowo itu kalau kurang larinya lari ke Anies. Gitu kan, lari ke 01. Suara 03 kalau berkurang larinya ke Prabowo. Cuma bukan karena Prabowo, karena Jokowi. Sekali lagi karena Jokowi. Itu kan kalau kita hitung angka ya, 2014 itu awalnya kan 2009. PDI Perjuangan itu 14%. Terus 2009. di 2014 ada Pak Jokowi 18. Terus naik 0,38% jadi 19 di 2019. Jadi angka PDI Perjuangan itu kan 14 ya. Jadi kalau kemudian pemilih Ganjar yang tradisional itu, Ganjar tuh ngantongin angka 14%. Itu udah di pundak dia tuh. Gimana tuh nanti dia ngangkatnya itu ya terserah Ganjar. Apakah kemudian bisa diangkat oleh P3? P3 kan 4% ya. 18 jadi Bang ya. Jadi 18. Tapi kan masalahnya akar rumputnya P3 ini ke 01. Elitnya ada di 03. Nah, ini kan memang PR. Jadi kalau kemudian tergerus terus angka elektabilitas Ganjar nih karena move-nya ke Prabowo ke 02 gitu. Karena Jokowinya. Nah, angkanya Prabowo yang tergerus itu ya paling mungkin pindahnya ke Anies, nggak balik ke 03. Jadi kalau ada 2 putaran itu justru bisa terjadi bila, nah ini nyambung tadi Andro 1 dan 3 itu. Bila antara 01 dan 03 suaranya nggak ada yang jeblok banget. Kalau jeblok banget suaranya, 1 putaran 02-nya. Misalnya nih, Anies 28 misalnya. Terus 03-nya misalnya 14 tadi kan. Mustega dikasih 14. Ya, misalnya kan tadi kan hitungan tradisionalnya PDI Perjuangan kan. Itu kan cuma 42 tuh berarti kan. 428 tambah 14 kan 42 enggak usah tenang. Enggak, kirain harus pakai kalkulator gitu Bang, enggak kan? Enggak, matematika itu mudah bukan katanya. Itu 42. Kata Jerome Pauline gitu kan. Iya. Nah, terus itu kan nggak bisa tuh. Makanya kalau komunikasi antara 1 dan 3 untuk mencegah kecurangan itu menurut gue dalam rangka supaya elektabilitas mereka juga nggak jeblok amat. Tetap terjaga. Kalau gitu, misalnya Ganjar 30 gitu ya. Terus kemudian Anies di angka tradisional 19 gitu ya. Itu kan masih 49 tuh bisa satu putaran juga. Betul. Jadi dua-duanya menurut gua kalau komunikasinya adalah untuk mencegah kecurangan terjadi, maka semangatnya adalah tidak terlalu jeblok di antara ini Untuk supaya situ, Bang, angkanya, bisa Bang, 2 putaran gitu. Tapi memang angkanya Pak Prabowo itu gua udah pernah bilang juga deh. Ini duduknya begini nggak apa-apa ya? Nggak apa Bang, iya Bang. Di kamera gimana sih kalau gini gitu ya? Ya, atau saya begini. Bukan terintimidasi kan Bang, tapi kan iya, bukan gitu. terintimidasi Bang. Ya begini nih. Kecurangan kursi nih, kecurangan kursi. Nggak ada. Soalnya terus begini juga kan mic-nya di sini ya. Gua mau begini susah, ketahan perut kan. Jadi begini gitu ya. Ini kan simbol kesejahteraan Bang. Simbol ya. kesejahteraan. Tadi apa ya kita? Oh, Prabowo ya. Karena kan yang saat ini muncul di permukaan angka Prabowo itu masih sekitar ada yang 45, ada yang 46 Bang. Ya, kan gini ya. Sebetulnya kalau memang gabungan antara Prabowo Jokowi kan 100% itu kan cepet tuh. Betul. Ya, tapi kan sekarang tertatih kan. Bahkan di Kompas juga 40% nggak nembus gitu. Jadi artinya ada daya kritis masyarakat yang menahan itu. Nah, menurut gue
angka yang diperoleh Prabowo Gibran saat ini itu memang angkanya Jokowi gitu. Jadi saya kok berpendapat Dari gue ke saya nih. ini karena ini serius. Oh iya serius. Jadi formal nih kita. Seblunder-blundernya Prabowo itu selama Jokowi terlihat mendukung dia, itu juga nggak akan jeblok-jeblok banget gitu. Jadi maksud gue pasti lolos ke putaran kedua gitu. Nah tapi kalau di putaran kedua emang ceritanya berbeda. Nah tapi lagi kan. Sebelum masuk ke tapi berarti satu putaran tuh susah diraih bang ya? Sebetulnya kalau dari hitungan matematika susah bro diraih. Tapi gue kok nggak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan Prabowo Gibran ini menang satu putaran. Memaksakan bahasanya? Ya karena dia udah menjalani semua men. Paman sudah dilibatkan. Dia dapat diedit ya bro. Enggak. Dia sudah mendapatkan. Nanti volumenya diganti suara robot. Wajah di blur. Dia dapat gelar alumni yang paling memalukan. Terus anaknya Samsul belimbing sayur gitu kan. Udah semua dia jalanin. Udah maksud gue itu fenomena-fenomena yang membuat gue nggak nemu alasan untuk tidak memaksakan satu putaran. Bansos digelontorin gitu ya. Dan kehebatan Jokowi dari 2012 dia masuk ke kancah nasional gitu kan dari Jakarta. Itu penampilannya dia begitu. Mukanya dia begitu, kurusnya begitu, bajunya dia juga begitu gitu. Nggak tiba-tiba pakai putih hitam tapi atasnya Burberry gitu, enggak. Jadi maksud gue ya Jokowi ya begitu. Jadi orang itu ingat Jokowi sama seperti waktu 2014. Jokowi adalah kita yang ditiru oleh anaknya. Jokowi adalah Mas Gibran itu kan begitu kan. Mas Gibran kan gayanya ya begitu gitu. Nenteng tas gemblok gitu jalan ya nanti saja. Ya pokoknya kita lihat saja. Nanti biarkan rakyat memilih kan begitu gayanya. Jadi balik kayak yang tadi. Gue gak nemu tuh alasan Pak Jokowi untuk gak maksain quote and quote ya satu putaran gitu. Nah terus kemudian kalau memang ternyata 2 putaran pertanyaan gitu, berubah drastis ya bang. Iya pertanyaannya bertanya lagi gue kok dia oke 2 putaran nyiapin apa udah. Karena kan kalau 2 putaran di kepala orang banyak gitu ya. Rakyat Prabowo-nya kalah kalau 2 putaran. Kok boleh 2 putaran? Kalau 2 putaran berarti Prabowo versus? Ya gak tahu bisa Anies bisa Ganjar kan? Kemungkinan bang, peluangnya kan paling besar. Susah bro. Menurut karena hasil survei ada yang mengatakan Ganjarnya nomor 2, ada yang bilang Anies nomor 2 gitu. Either all lah ini. Nanti kalau dari surveinya Kedai Kopi kan memang banyak rakyat pemilik suara itu menentukan pilihan di hari H tuh. Jadi ya nanti kita lihat aja. Jadi dinamikanya sih masih ada walaupun untuk Prabowo Gibran sih menurut gue sudah hampir pasti dia lolos ke putaran kedua. Ya bilang nggak ada Katrius Paribus ya jadi artinya nggak ada hal-hal alam yang memang di luar Nurul gitu ya atau memang semesta berkehendak. Tidak habis pikri gitu ya. Tidak habis pikri ini pikri. Jadi ya itu gitu kejadiannya tapi ya memang kita kan nggak pernah tahu ya alam ini pengen apa sih ke Indonesia. Kalau ngomongin alam harus hati-hati nih kita. Iya makanya menjaga kata dan bahasa nih makanya ngomongin alam ya. Dan setelah dia ngeluarin album itu kan nggak keluarin album lagi tuh si Alam. Masih deh. Alam Mbah Dukun ini kayaknya alam yang lain nih kayaknya. Salah server nih kayaknya. Iya dia tuh kemana lagi sih? Masa cuma 2 ya lagunya waktu itu habis itu nggak ngeluarin lagu lagi. Yang pasti bukan nyalek yang pasti Alamnya. Iya. Gak mungkin nyalek emang. Tapi Bang Hensat lo Google deh. Alam itu gue pikir-pikir ya. Ini masih alam lagi nih katanya. Itu apa lo? Alam tuh kalau googlingnya anaknya Sule siapa namanya? Rizky Febian. Nah itu agak mirip-mirip tuh. Iya. Coba Rizky Febian lokasi headband deh. Dari Alam. Alam ada satu lagi Bang, Alam Ganjar ya.
Oh iya Ganjar iya. Alam juga namanya kan. Lu selalu pengen Iya. dibawa ke politik gitu ya, bro? Enggak. Nama acaranya udah gede Iya, politik iya, talk gitu iya, kan. iya. Bukan alam talk gitu kan, alam talk. Iya iya iya. Lu tanya gue lagi, bro. Ini dikit lagi nih. Bang Hensat sambil lihat jam. Berarti Bang Hensat sampai dengan debat di Februari awal nanti, menurut Bang Hensat apakah akan berpengaruh signifikan terhadap pemilih? Kalau memang situasinya terus seperti ini, ketika debat panas, pasca debat ada omong-omongan di belakang, ada omong-omong di belakang kalau bahasa Prabowo ya, Bang. Kalau menurut gue sih after debatnya itu lebih berbahaya ketimbang debatnya. Kalau debat itu kan swing voters itu paling 1%-an ya, pindah karena debat. Atau kemudian milih karena debat itu juga paling 2%. Betul. After debatnya itu sih menurut gue yang bahaya ya. Blunder-blunder politik itu kan biasanya terjadi di after debat ya. ya, Kecuali yang dialami Mas Ahaye sama Bu Silvi aja waktu itu. Iya. Itu debatnya parah emang penampilannya. Jadi dia blundernya blunder parah. Tapi kalau yang lain sih kan blunder itu terjadi justru after debat gitu. Jadi kalau menurut gue sih sekarang ini untuk menghindari debat, gue saran ke semua capres-cawapres ya. Jadi Anies, Muhaimin, Menghindari debat, Bang. Prabowo, apa? Karena gak bisa Oh dihindari sorry Bang, sorry. debat, Bang. Untuk menghindari blunder. Oh, menghindari blunder ya. Untung Anda pasang telinga ya. Makasih loh. Jadi untuk menghindari blunder, ini saya saran ke 3 pasangan, Anies, Muhaimin, Prabowo Ganjar, kemudian Prabowo Ganjar, Prabowo Gibran, terus kemudian Ganjar Mahfud. Itu untuk jadi diri sendiri aja. Jadi lu ceritain aja lu tuh kayak gimana ke rakyat, sehingga pada saat blunder ada rasa maklum ke para capres itu dari rakyat gitu. Kalau itu saran gue ya. Nggak tahu kita didengar dan dilakukan atau enggak ya, Bang ya. Ya adalah lo WhatsApp lah link YouTube ini ke capres-capres. Anda tuh nggak mau berusaha banget sih. Minimal kerelawannya lah. Mudah-mudahan ini didengar ya, lu kirim aja kan, lu langsung punya kirim nomor-nomor aja. teleponnya. Tapi nanti ngomong Hensat kita ini dulu ya kita. Aduh, ya gitulah. Berarti skor berapa Bang kira-kira Bang di debat keempat yang akan diikuti oleh cawapres? Skor untuk Gibran, untuk Mahfud. Kalau menurut gue sih Ganjar. masih sama ya. Masih Gibran, Mahfud, Caimin ya. Untuk Imin kok jadi kebalik-balik ini. Ya, Abis makan siang pada ngantuk ini. Ya. Jadi menurut gue sih mestinya Mas Gibran tetap unggul ya. Kemudian Pak Mahfud dan Caimin. Kalaupun ada kejutan, Caimin kasihan banget dikasih buncit ya ini makanya ini kan bilang kalau ada kejutan mungkin Pak Mahfud yang nomor 1, Caimin baru Mas Gibran. Tema lingkungan, agraria, pertahanan ini lebih dekat sama Gibran menurut Bang Hensat. Bukan, kan kita nggak ngomongin substansi, kita ngomongin show aja. Oh, show doang. Kalau substansi Bang, singgung dikit lah substansi. Jangan bro. Karena kan gue juga nggak ahli di bidang pertahanan. Oh iya. Nggak ahli di bidang lingkungan. Iya. Nanti kita dibilang so tahu. Nanti kalau Tapi skripsi gue soal agraria, skripsi gue soal. Coba tolong jelaskan. Sesaat lagi. Tidak boleh ujub di sini ya. Kita biarkan pengamat yang punya porsi masing-masing. Yang ahli aja bro. Jadi supaya kita juga tidak salah overlap. bicara kan. Kita memastikan. Dari tadi perasaan salah bicara mulu. Ya, kita kan mastiin show-nya aja. Gitu. Berarti tetap Gibran yang megang Bang di debat keempat. Mestinya ya, karena dia kan pasti mentornya banyak ya. Mesinnya juga banyak kan. Jadi mestinya sih dia yang pegang ya. Kecuali itu tadi ada kejutan. Kalau ada kejutan Pak Mahfud, Caimin baru Mas Gibran. Kalau kita sederhanakan kelebihan dan juga kekurangan dari 01 dulu deh. Kalau untuk wakilnya Bang ya. Caimin ya. Caimin tuh menurut gue kekurangan dia yang paling fatal kalau kita lihat debat yang lalu itu dia berusaha ingin seperti Anies Baswedan tampil di panggung debat. Itu dia nggak boleh terjadi. Kelebihan dia itu dia sebetulnya NU banget, ceplas-ceplos Jawa Timuran gitu. Harusnya itu digunakan. Pak Prabowo kelebihannya dia ada terus di Pilpres. Jadi sebetulnya ya dia biasa aja gitu. Kelemahannya Pak Prabowo dia lupa kalau dia ada terus di Pilpres. Jadi dia tidak terbiasa dengan menampilkan apa adanya dia gitu ya. Sementara Mas Gibran kelebihannya kan anak presiden. Kelemahannya Mas Gibran ya dia karena dianggap beruntung sebagai anak presiden, jadi mungkin banyak deg-degannya, jadi dia juga mungkin tertekan gitu. Mas Ganjar
kelebihannya kok Mas Ganjar sih Pak Mahfud. Iya Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kelebihannya ilmunya dia banyak gitu. Oke. Kelemahannya karena ilmunya dia banyak, mungkin dia agak milih-milih ya, mau mana dulu dikeluarin gitu kan. Namanya lu punya senjata banyak kan bro, apa dulu nih mau gue keluarin nih, apa dulu yang Kelamaan milihnya Bang. ya. Ganjar Bang, kan tadi Prabowo udah disebut tadi soalnya. Berarti harus adil, Ganjar sama Anies harus disebut juga dong. Oh ya, Ganjar sama Anies. Oh tadi Ganjar disebut dulu Pak deh. Prabowo ya. Tadi nyebutin Prabowo. Harusnya kan Gibran doang ya. Oh, iya makanya kok. Loh, kok ada selipan Pak Prabowo? Mungkin karena situasi TV One nih. Wah. Nah kalau TV One imbang, Ya, ya, TV One ya. adil ya guys ya. Adil dong. Semua berita dari ketiga paslon kami beritakan, kami Kami tayangkan di TV One. Iya, Jadi kok- kalian jangan sampai menuduh kami Gue tidak berimbang. gak nuduh. Saya kan berekspresi. Iya, semuanya Kenapa? porsinya berimbang gitu Bang. Iya. Anies belum sama Ganjar, Ya, Anies belum sama Ganjar. Anies itu kelebihannya memang dia raja panggung lah. Bus. Dia di panggung tuh luar biasa. Kelemahannya Mas Anies kalau dia udah ngomong tuh kadang-kadang emang panjang tuh. Untungnya sekarang dibatasi waktu. Iya. Kalau enggak dia ngomong terus. Halus kayak kelemahannya kayak cari aman banget Bang Hensat kayak. Ya emang begitu kelemahannya dia. Kesannya kayak kelebihan semua yang tadi dijabarin nih kayak. Enggak, cuma satu kelebihannya. Kalau Mas Ganjar lebihnya itu dia tuh sebenarnya asik loh bro. Gue di dua debat itu menurut gue Ganjar itu berani ambil resiko dan memang bisa memainkan alur yang membuat orang wah ini nih refnya nih kalau lagu tuh. Iya. Khususnya Ganjar tuh. yang kemarin Bang pakai jaket Top Gun ala-ala. Iya bukan itu aja Maverick gitu, bro. Bang. Misalnya kayak di debat pertama dia berani bilang tentang anti korupsi loh. Jadi dia mau bilang ke semua orang gue gak terlibat korupsi loh. Kayak kemarin kan yang ketiga kemarin udah dibaikin Pak Prabowo. Di ujungnya Taunya counter attack. tuh kayak Pak Prabowo lagi naik perahu sama dia tuh berdua kan. Terus dia itu balikin gitu perahunya. Wow gitu. Nah kelemahan Pak Ganjar itu mirip ya sama kelemahannya Pak Mahfud pendukung MU. Astaga. Aduh. Kenapa mesti MU sih? Aduh. Siapapun capresnya, apakah MU akan tetap? Enggak, ntar kita di ini lagi sama ini. Enggak dong, kan kalau TV One memberitakan semua. Iya dong. Liverpool, MU semua diberitakan. Yoi semuanya. Nah. Oh skrip ntar katanya ada Mas tolong lihat skrip dari tadi skrip kagak dilihat. Mana skripnya? Boy dong Nun. Ini Hilang, udah, Nun, skrip udah ini. mau jam 2 nih. Di Ya, skrip ini cepetan bro. tertulis bahwa Henry Satrio sebagai pengamat politik yang sudah tidak lagi berpihak dan juga terafiliasi Bang ya. Betul Ya, Bang ya? tolong ditambah yang terdepan ya. Henry Satrio terdepan terlepas mengabarkan apa mengaburkan. Bang games Bang. Ini ada Oke. games tuh. Gue Apa sebutin tuh? beberapa Ya. nama. Ya, Nanti gua- Bang Hensat oke. nyelutuk aja Bang. Ya, Jangan siap. nyontek tapi Bang ya. Ya, Prabowo Subianto. Capres. Ya simple banget ya. Ganjar Pranowo. Capres. Anies Baswedan. Capres. Ya udah deh kita kasih nama lain deh. Ah, Yang kemarin rame Grace Natali. ketua. Ketua apa? Udah enggak lagi. Oh ya, udah kan satu nama. Gibran Raka Buming Raka. Anak presiden. Muhaimin Iskandar. NU. Wis. Satu lagi. Andromeda Mercury. Kok Andromeda Mercury jadi Andromeda Mercury. Satu lagi. Mau nama siapa? Satu lagi. Ada yang kelewat tadi. PKS. Kani Ilyas dong. Waduh. Bos sendiri ya. Muhaimin udah. Gibran udah. Mahfud MD. Kamu masih hidup ya? Mahfud MD Bang. Orang baik. Masya Allah luar biasa sekali. Di acara kita hari ini sudah menghadirkan Ustadz Henry Satrio yang hari ini betul-betul Gue bermain gak berani aman. bercanda gue ngomong itu. Jangan. Ya. Kita tidak memainkan agama ya Bang ya. Tapi harapannya di debat cawapres kita tunggu benar-benar murni kompetensi yang Oke. sesuai dengan substansi para cawapres yang akan keluar di ajang debat nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Al banyak. Mukarram, Al Ustadz, Andromeda Mercury, dan teman-teman semua. Thank you banget Bang Hensat sudah di Politik Talk. Saya Sukses baru tahu terus, Bang, kalau Kalau TV apa tuh, One Bang? juga ada studio di Pulau Seribu. Pulau Seribu. Ini di Gadung Island memang sudah kita desain sedemikian rupa, tapi yang bagian belakang nanti di-cut aja guys. Makasih teman-teman. Sampai jumpa. Gitu.